fundamental bisnis yang paling utama adalah real asset. Bukan berarti perusahaan-perusahaan startup itu tidak punya aset, tapi mereka juga harusnya bisa berfokus pada digital asset yang mereka punya. Kita harus fokus sebagai pengusaha apakah kita menaikkan valuasi untuk digital asset kita atau gimana. Kita mendorong adanya pembentukan badan bursa kripto. Badan yang didorong oleh pemerintah itu harus mendukung apapun itu program-program pemerintah. Menjadi salah satu potensi besar untuk perekonomian Indonesia. HIPKA itu tergabung sebagai anggota luar biasanya Kadin. Salah satu persyaratan untuk menjadi anggota Kadin tidak boleh homogenes, jadi harus heterogen. Tidak harus berbasis HMI, tapi emang basis besarnya HMI. HIPKA itu ya udah kami pengusaha, tidak harus dari berlatar belakang HMI. Sebenarnya kan anggota-anggota HIPKA ini adalah pengusaha-pengusaha yang selama ini sudah ada dan sudah punya usaha masing-masing. Tinggal kita melakukan pendataan ulang, terus berkonsolidasi, dan kita lihat mana saja anggota-anggota yang punya potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa Herald Indonesia di program podcast Bangku Kanan. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, jauh-jauh dari Jakarta di studio di Makassar ini, karena kebetulan studionya ada di Makassar. Pak Muhammad Rafil Perdana sebagai Bendahara Umum BPP HIPKA Nasional Indonesia, dan barusan datang melantik pengurus DPW HIPKA Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan bincang sedikit lebih ringan dari tema yang biasanya Pak Rafil kunyah-kunyah. Ini tapi tidak jauh dari profesi beliau sebagai pengusaha muda, sebagai entertainment yang masih strong. Nah, ini kita beri tema kali ini tentang semangat menjadi pengusaha milenial. Pak Rafil mungkin sedikit mereview di era medsos dan disrupsi media ini, banyak tiba-tiba muncul yang namanya perusahaan startup, dan tiba-tiba juga tumbang juga. Nah, Pak JK mengistilahkan bahwa tetap akan kembali ke bisnis real. Nah, mainan dari pengusaha milenial ini kan banyak di situ. Nah, kira-kira menurut Pak Rafil pendapatnya seperti apa potensi yang mesti dipelihara oleh anak-anak milenial ini? Jangan sampai hanya menjadi semacam ikut-ikutan gitu. Silakan, mungkin ada analisanya selaku pengusaha yang sudah lama berkecimpung di dunia. Ya, selamat malam Pak Aci, terima kasih kesempatannya malam ini. Saya sudah diundang di studio Herald untuk bincang-bincang santai mengenai topik tadi yang Pak Aci sampaikan mengenai tantangan untuk pengusaha milenial. Pertama tadi pertanyaannya mengenai perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis startup yang kemarin ramai digandrungi oleh para pemuda milenial, yang sekarang banyak isu yang menerpa, ada yang kolaps atau dan lain sebagainya macamnya. Mungkin yang pertama-tama yang kita perlu pahami di sini sebagai pebisnis, apalagi pengusaha, kita jangan sampai lupa dengan fundamental kita. Fundamental bisnis yang paling utama adalah real asset. Real asset. Nah, bukan berarti perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan yang tadi kita sebutkan itu tidak punya aset atau kurang kuat asetnya, tapi mereka juga harusnya bisa berfokus pada digital aset yang mereka punya. Gitu. Karena tidak hanya aset fisik. Kalau untuk startup itu ada namanya digital asset. Digital asset. Dan itu tetap potensi ya, Pak? Nah, itu yang kita harus fokus sebagai pengusaha, apakah kita menaikkan valuasi untuk digital asset kita atau gimana.
Nah, kaitannya dengan saya dengar baru-baru nih Pak, saya baca juga di berita bahwa HIPKA punya 2 program terkait dengan digital asset itu. Nah, saya kira ini menjadi berbanding terbalik. Ada situasi yang membuat kita ragu, tapi organisasi-organisasi terutama pembina-pembina pengusaha itu selalu mengembangkan sayap-sayap peluang-peluang itu Pak. Ya tentunya sebagai pengusaha kita harus tetap berupaya dan berusaha untuk mengeksplorasi usaha-usaha yang sedang digandrungi anak muda. Terutama ya seperti yang kita masukkan ke dalam program HIPKA tadi yang sudah kita agendakan di acara Safari Ramadan, yaitu kita mendorong adanya pembentukan badan bursa kripto. Tuh. Nah sebenarnya badan bursa kripto ini adalah badan yang didorong oleh pemerintah. Justru kita sebagai pengusaha, apalagi kita tergabung dalam himpunan pengusaha kami, itu harus mendukung apapun itu program-program pemerintah. Iya. Nah, dan menurut kami juga untuk terbentuknya badan bursa kripto ini menjadi salah satu potensi besar untuk perekonomian Indonesia. Karena selama ini yang diketahui oleh masyarakat di Indonesia hanya badan bursa efek aja. Iya. Gitu. Dan kripto itu tidak punya wadahnya. Nah sekarang dari pemerintah menggaungkan dan mendorong adanya wadah untuk kripto, para pemain kripto, yang dimana di sini sebagian besar adalah anak muda, milenial. Nah, itu pasti menarik buat mereka, gitu. Karena selama ini belum ada wadahnya. Gitu. Nah, sekarang dibikin ada wadahnya. Tapi kan ada juga banyak kemarin muncul kasus online yang seperti itu yang membuat ragu, terutama pinjol-pinjol. Nah itu apa ada ada kesamaan atau bagaimana itu? Masyarakat kan ini masih rendah literasi keuangannya, apalagi yang seperti itu Pak. Ya tentunya kalau kita lihat kemarin kan wadahnya belum ada. Nah sekarang wadahnya sudah didorong. Tentunya kedepannya pengembangan ini pastinya bertahap. Gitu. Yang pertama adalah kita harus pastikan dulu mengenai regulasinya. Regulasinya. Yang kedua yang kita harus pastikan controllingnya pemerintah di sini seperti apa. Kalau keuangan kan ada OJK. Nah pasti akan dibentuklah nanti badan-badan terkait yang akan berfokus pada hal ini. Itu aja sih Pak. Gitu. Jadi badan yang dibuat HIPKA atau dibentuk itu menjadi semacam akuarium untuk mereka para pemain kripto gitu. Justru badan kripto, bursa kripto ini yang dibentuk oleh pemerintah Pak Haji. Kami sebagai HIPKA ingin ikut andil dalam program ini, makanya kami bentuk badan menyiapkan lebih awal perangkatnya. Jadi kami sebagai HIPKA sudah menyiapkan perangkat kami untuk berkontribusi di program tersebut. Siap. Terus HIPKA untuk melakukan penyebaran sayap ke daerah ini kan butuh saya kira jaringan HMI. Jaringan HMI ada di mana-mana, tapi kan kemudian menjadi terkotak-kotak ini pengusaha. Ada yang warnanya begini, padahal sudah ada sebelumnya induk-induk organisasi sebelumnya. Untuk meminimalisir tudingan-tudingan itu gimana HIPKA? Nah, justru seperti ini, kita HIPKA itu tergabung sebagai anggota luar biasanya Kadin. Salah satu persyaratan untuk menjadi anggota Kadin tidak boleh homogenus, jadi harus heterogen. Nah, heterogen ini apa? Nah, maksudnya ya kami heterogen tidak harus berbasis HMI. Tapi emang basis besarnya HMI.
Ya, Cuman kami lahirkan. sebagai HIPKA itu ya udah kami pengusaha, himpunan pengusaha dan harus heterogen, tidak harus dari berlatar belakang HMI. Begitu. Gitu. Juga terkait dengan perbedaan-perbedaan yang lain. Ya, justru kami maunya HIPKA ini ya seperti yang Pak Ketua Umum kami sampaikan, itu menjadi inkubator konglomerat Muslim Indonesia. Bagus. Jadi persamaannya adalah konglomerat Muslim Indonesia, tapi heterogen, tidak berbasis hanya sebagai HMI-nya saja, HMI-nya saja ya. tapi berfokus pada himpunan pengusahanya. Baru Februari kemarin dikukuhkan. Ini tiba-tiba sudah menjalar ke daerah dan dikenal di mana-mana. Luar biasa pergerakannya HIPKA ini. Apa mungkin karena sudah ada kader-kader yang menyokong itu dan mengabarkan. Nah, tapi ada hal yang mesti juga menjadi catatan, kira-kira apakah target di tahun ini sudah bisa menyebar di 50 provinsi, 50% provinsi dari jumlah 35 ya provinsi sekarang. Oke, sebenarnya HIPKA sudah berdiri hampir kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Dari 2010. Nah, cuman selama ini perkembangan HIPKA belum begitu masif. Ya. Nah, kemarin pada saat pergantian ketua umum dan kepengurusan baru, ketua umum kami mencoba untuk mengaktifkan kembali apa yang selama ini sudah ada sebenarnya. Jadi bukannya belum ada, tapi sudah ada. Sudah ada. Cuman vakum. Kita ayo deh sama-sama kita fokuskan lagi, kita berkolaborasi, bersinergi untuk membangun apa yang menjadi cita-citanya HIPKA gitu. Nah, sebenarnya untuk HIPKA sendiri sekarang sudah ada di 34 provinsi. 34 provinsi. Makanya salah satu tujuan program Safari Ramadan yang kita jalani hari ini itu yang pertama adalah konsolidasi internal HIPKA. HIPKA Indonesia. Nah, jadi antara BPP, BPW dan BPD itu berkonsolidasi ulang. Makanya ada pengukuhan anggota-anggota karena itu yang kita butuhkan sebenarnya. Semangat organisasi lagi iya, kembali. Betul. Gitu. Makanya harapannya dengan adanya Safari Ramadan, daerah-daerah itu bersemangat lagi. Gitu. Karena kami yang di pusat pun sudah menyiapkan beberapa program kerjasama dengan kemitraan-kemitraan yang kita bisa pikirkan. Gitu. Kalau data pemerintah kan masih di bawah 3% jumlah entrepreneur di Indonesia, dan itu masih kecil untuk bisa menyokong Indonesia maju. Nah, kira-kira HIPKA punya potensi berapa memberi andil di angka itu, Pak? Sebenarnya kita punya target seperti ini. Kayak kemarin kita melakukan program kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia. Tujuannya adalah melahirkan konglomerat dari anggota HIPKA. Gitu. Sebenarnya kan anggota-anggota HIPKA ini adalah pengusaha-pengusaha yang selama ini sudah ada. Dan sudah punya usaha masing-masing. Sudah punya usaha masing-masing. Tinggal kita melakukan pendataan ulang, terus berkonsolidasi, dan kita lihat mana saja anggota-anggota yang punya potensi. Potensi ini apa? Mungkin dia punya masalah pendanaan, atau dia punya masalah pemasaran. Itu yang kita coba bantu bukakan akses untuk konektivitasnya ke depannya. Baik. Sehingga usaha-usaha yang mereka punya itu bisa meningkat, dengan harapan kedepannya bisa melantai di bursa saham. Gitu. Gitu. Jadi penguatan keanggotaan dan kelembagaannya. Sebenarnya juga kan kita menawarkan dan memberikan edukasi kepada para anggota kalau ada alternatif pendanaan melalui bursa efek dengan melakukan melantai di bursa atau IPO. Gitu. Sejauh ini HIPKA berarti bermain sama dengan model organisasi kumpulan asosiasi pengusaha yang lain ya. Mereka bermitra secara akun person, ada juga yang didorong oleh lembaga tentu. Betul. Nah, ada data nggak Pak jumlah UMKM yang dibina oleh HIPKA? Dan justru
maksud dan tujuan kami melakukan Safari Ramadan ini salah satunya melakukan pendataan itu ya. pendataan tersebut gitu. Nah, makanya ada konsolidasi antara BPP dan BPW sehingga data yang dimiliki oleh BPD, BPW dengan BPP itu sinkron gitu. Jadi kami punya ya pendataan mana aja database anggota-anggota HIPKA yang mempunyai bisnis apa aja gitu. Termasuk yang kecil atau sampai yang gede ya? Justru paling banyak sebenarnya UMKM. UMKM. Dan seperti kita ketahui kemarin juga yang menyelamatkan perekonomian Indonesia sebagian besar melalui UMKM. Tuh. Di saat negara-negara lain mengalami resesi ekonomi, justru Indonesia bisa selamat karena banyak usaha-usaha kecil dan mikro yang berbasis UMKM. Kalau program HIPKA ke depan Pak nih, yang paling dekat nih, apa yang lagi digarap? Yang lagi kita garap selain Bursa Efek itu ada kerjasama dengan PIP, Pusat Investasi Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan. Yang selanjutnya itu dengan LPEI, Lembaga Pendanaan Ekspor dan Impor. Dan lain sebagainya. Kita masih coba follow up simulasi. Dan masukan dari daerah-daerah semua juga kita akumulasi ke pusat ya. Iya, betul. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan Pak Rapil malam ini. Kita akan tampil untuk episode berikutnya dengan tamu dan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.